Ini keroncong pertemuan pria dan gadis remaja yang telah lama merindukan kasih sayang bersama. Telah dibulatkan maksudnya, berjanji dengan kasihnya. Betapa tulus impiannya, ingin hidup bersama. Semua indah yang dilihatnya seakan di taman bunga. Burung dan kumbang senyum riang seakan mengetahui di dalam hatinya telah dibulatkan maksudnya, berjanji dengan kasihnya, melepas dunia remaja, ingin hidup bersama. Ini keroncong pertemuan pria dan gadis remaja yang telah lama merindukan kasih sayang bersama. Telah dibulatkan maksudnya, berjanji dengan setia. Betapa tulus impiannya, ingin hidup bersama. Semua indah yang dilihatnya seakan di taman bunga. Burung dan kumbang senyum riang seakan mengetahui di dalam hatinya telah dibulatkan maksudnya, berjanji dengan kasihnya, melepas dunia remaja untuk hidup bersama. Biasa, karena sudah 43 tahun kita baru ketemu.
Ternyata ya biar nenek-nenek ya masih cantik, masih ganteng-ganteng. Ada yang jadi bos, ada yang masyarakat biasa kayak teman-teman di Padi. Semoga acara ini, kelihatannya acara ini kalau 43 tahun berarti acara terakhir ini. Kalau 43 tahun ya. Tapi kalau tiap tahun kita akan masih bisa ketemu lagi. Terima kasih, saya dari panitia, saya menyiapkan acara ini dengan diketuai Bapak Kunarso berhalangan datang karena Pak Kunarso ada tugas ke luar negeri mengemban amanah tugas akhirat. Jadi kita di Padi semua SMP Negara Padi adalah panitia. Saya wakili karena yang lain demam panggung, jadi saya sempatkan untuk bicara di sini. Saya mohon yang bekas pacar saya jangan mesem-mesem. Acara ini akan saya bacakan sederhana karena acara ini acara bapak-bapak jadi tidak begitu formal, jadi acara santai. Jadi acara ini pembukaan pertama. Nanti baca doa oleh Ustadz Pak Haji Eli Resmadi dari Runting, lulusan Pondok Gontor. Ramah tamah, nanti kita akan ngasih kesempatan tiap mahasiswa untuk bicara 3 menit. Pengalaman ibu-ibu, bapak-bapak setelah SMP Negeri 2 Padi kemana aja? Jadi apa aja, berapa kali berurusan dengan polisi, silakan. Jadi kita mengenalkan diri 3 menit. Ya, mungkin teman-teman sama saya banyak yang gak kenal karena saya dulu ya gak kelihatan karena kecil ya. Nanti saya kenalkan sendiri. Terus acara yang ramah, habis itu kita acara sambutan wakil dari Bapak Guru, disampaikan Bapak Rusito. Selanjutnya kita akan ramah tamah, kenal-kenalan sambil satu persatu maju ke depan tanpa dipanggil, kita mengenalkan diri. Acara terakhir kita kalau ada kesempatan akan nampak tilas ke Gunung Rowo. Kita nampak tilas, bagi yang punya kenangan di Gunung Rowo silakan, yang ada waktu kita dukung bersama, kita nanti beriringan ke Gunung Rowo. Kalau memang yang ada kesempatan kita akan nampak tilas. Saya semoga kalian bapak-bapak ada kesempatan kita melihat waktu kita 73 di Gunung Rowo waktu itu. Sekarang berbeda keadaannya, sudah ramai. Demikian saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan atas panitia dari Padi. Sangat berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak. Mungkin ada kekurangan dan kelebihan yang panitia Padi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekarang acara berikut akan kita sampaikan doa bersama oleh Haji Ustadz Eli Resmadi dari Runting. Silakan Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengenalkan diri, saya itu Eli Resmadi, ya, Eli Resmadi dari Runting, adik ipar Pak Harto guru agama. Saya mohon doanya nanti diamini sekali terakhir aja, nggak usah amin-amin banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar, jelas-jelas benar, semoga kita bisa mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah,
jelas-jelas salah. Semoga kita bisa menjauhi. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama-sama orang-orang yang benar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, semoga kami tidak cenderung kepada sesuatu kekufuran setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya Tuhan kami, berilah kami dari sisi Engkau rahmah. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kami tidak punya rasa dengki kepada sesama orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan dengan acara sambutan dari wakil Bapak Guru oleh Bapak Rusito. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kepada rekan-rekan sejawat kami, semula guru SMP 2 Pati, izinkan kami mewakili karena ketiban campur. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada panitia, walaupun seperti tadi diutarakan Bapak Kunarso berhalangan hadir karena tugas, yang telah mengumpulkan kami semua yang sudah hampir berkepala 8, kepala 7 pada umumnya, berada di rumah makan Resto 57 Jalan Ahmad Yani. Kami merasa bersyukur dapat berkumpul bersama sekarang bukan anak-anak lagi tetapi teman sejawat karena sudah merasa tua. Oleh sebab itu saya tidak mengatakan anak-anak tetapi rekan-rekan sejawat yang memang sudah berumur tua tetapi tidak berpikiran tua. Yang berikut pada kesempatan ini pula sudah barang tentu kami mewakili rekan-rekan yang hadir di sini. Banyak sekali kesalahan ketika kami dulu teringat mengajar di SMP 2 Pati. Untuk itu kami mohon maaf mewakili rekan-rekan karena pada saat itu yang jelas bukan maksud kami untuk memarahi dan sebagainya, tetapi karena kewajiban kami sebagai pendidik atau pengajar, sehingga mungkin karena tidak benar
atau kesalahan anak-anak pada waktu itu, terasa marah, mungkin tidak mengenakan, sehingga kami kepada anak-anak sekalian kemarin memarahinya. Untuk itu pada kesempatan ini mohon dimaafkan. Selanjutnya, sekali lagi karena sudah cukup tua, kami semuanya yang datang di sini mohon maaf apabila kami tidak bisa mengenal satu persatu, apalagi wajahnya tidak seperti ketika masih muda. Nah, untuk itu kami semua mohon maaf. Jane kok upamane duwe ilmu sing kira-kira iso niteni ngono ya, kowe iki ya, begitu. Tapi karena kita ndak punya ilmu apa-apa dan apalagi sudah pikun. Sekarang itu banyak yang pikun sudah. Untuk itu mohon dimaafkan. Selanjutnya kami merasa berbangga karena kepada rekan-rekan sejawat kami yang sudah sebaya tua ini, sekarang kalau kami lihat sepintas merasa untuk kami semua yang hadir di sini bahagia karena rekan-rekan sejawat yang sudah sama-sama tuanya ini masih berkesempatan bertatap muka dengan kami semua. Ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas prakarsa daripada khususnya panitia yang bisa mengumpulkan kami sekalian. Ada di sini kami lihat seperti Pak Wono bersama Ibu, Pak Diarto bersama Ibu, Pak Harto bersama Ibu, Pak Widodo kebetulan karena takziah istrinya tadi terpaksa tidak bersama Ibu. Kemudian saya sendiri tidak bersama Ibu karena istri saya sudah di bawah papan, sudah meninggal. Maksud saya juga seperti Pak Wono, Pak Diarto seperti ini, Pak Harto hari sampai kaken-kaken ninen-ninen, tapi apa daya Tuhan mengendaki seperti ini, jadi kami tetap berdiri seorang diri saja. Mudah-mudahan sampai tua pun kami bisa membesarkan khususnya anak-anak kami. Yang berikut, terima kasih saya sampaikan kepada panitia yang telah bersusah payah ke tempat Bapak sekalian, karena saya lihat ini yang dari SMP 2 yang ibu khusus, ini yang ibu yang dari SMP 2 kok tidak banyak saya lihat satupun. Bu Wono, Bu Diarto, Pak Harto ini kan keceneng karena suaminya. Tapi yang khusus ibu tadi atau kemarin saya tanyakan pada putranya Bu Ilvi Agustiningsih kan kondisinya masih baik. Wah, nggih sakit-sakiten Pak. Nah, itu putranya mengatakan pada saya seperti itu. Jadi
ini sekali lagi mohon dimaafkan kemungkinan ketidakhadiran ibu atau bapak karena mungkin kondisi yang jelas. Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan sejawat dan perlu disyukuri karena saya lebih tua sedikit atas nikmat yang dikaruniakan kepadanya dari Tuhan Yang Maha Esa yang dapat mengemban amanah untuk masyarakat banyak. Nah, ini perlu disyukuri bagi rekan-rekan sejawat yang keberhasilannya masih dirasa kurang. Jangan merasa seperti itu karena pada kebanyakan yang saya amati, saya sampai dengan umur 70, wong iku nek pedomane ngalelah apa anane itu biasanya yang saya lihat itu diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun apabila wonge iku ngongso itu yang jelas pada hampir kebanyakan yang saya lihat, yang saya amati itu sudah mendahului kita bersama. Nah, ini yang dapat saya pesankan, saya mewakili rekan-rekan guru dari SMP 2 dulunya yang mungkin dapat dipakai sebagai pedoman hidup khususnya mengenai kebendaan. Nah, ini yang saya ingatkan pada ibu-ibu serta bapak sekalian. Akhirnya mohon maaf apabila selama kita bergaul waktu di pendidikan ataupun sekarang kalau tidak ada tegur sapa dari kami, yang jelas kami itu sudah lupa, bukan sengaja istilahnya tidak menegur atau menyapa, tapi sudah lupa. Nah, untuk itu kami mohon maaf sekali lagi. Khususnya diri saya sendiri, mohon maaf juga apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan karena jumbutan mewakili rekan-rekan sejawat yang lain, kami juga mohon maaf. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nanti kita habis acara ini sambil santai makan bersama. Silakan menikmati hidangan apa adanya karena tidak dibatasi waktu. Acara berikutnya kita akan mengenalkan masing-masing. Setelah dari SMP kemana aja? Ke Jebur Laut atau kemana? Silakan. Jadi yang pernah pindah-pindah ke LP ngomong aja nggak apa-apa. Saya bekas urusan polisi, keluar lagi, masuk lagi, nggak apa-apa. Kita akan mengenal teman-teman kita. Yang sukses tolong disampaikan. Jadi orang sukses itu kuncinya apa? Jadi mungkin anak cucu kita bisa belajar. SMP 2 termasuk SMP yang banyak yang berhasil, saya melihat sejarahnya. Jadi kita mendengarkan cerita masing-masing. Karena waktu yang sedikit, kita batasi waktu cuma 3 menit. Istilah yang padat, meriah, jadi kenalkan masing-masing. Nanti reuni berikutnya kita tidak cakul lagi, kita bikin yang lebih meriah dan lebih bagus. Yang pertama sekali kita akan nanti Wartono, kita akan suruh pidato terakhir sekali karena ini murid yang paling nyeleneh. Hati-hati yang kira-kira telinganya kurang bagus, jadi tutup-tutup sedikit karena Wartono ini orang misterius. Yang pertama kita tunjuk nanti setelah pidato tugasnya menunjuk teman siapa berikutnya. Jadi kita nggak tunggu menunggu supaya waktunya cepat. Yang pertama saya tunjuk Joko
Susilo. Joko Winardi. Joko siapa Pak namanya? Joko Sunardi saking. Oh, Joko Sunardi. Oh, ya itu pokoknya, ya. Oh, Sunardi Joko Sunarto. Oke. Santoso. Maklum ya saya sudah pikun tapi kalian orang cantik nggak pikun. Pak Joko ini teman saya lama sekali. Tapi Kak Sunardi kok sunat lagi apa gimana ini? Ya, silakan waktu yang kami sempatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami cintai, kami hormati selalu bapak-bapak guru, ibu-ibu guru yang tidak bisa hadir. Alhamdulillah, puji syukur subhanahu wa ta'ala, Allah yang mempersatukan kita, memberikan kesempatan pada kita untuk sekarang ini kita bisa bertemu. Kelihatannya kalau satu persatu cerita kok bisa sampai subuh lagi ya. Ya kalau saya usul tidak haruslah satu persatu yang mau cerita gitu aja deh. Ya yang mau cerita. Yang mau cerita silahkan, yang mau nyanyi silahkan gitu sehingga waktunya habis berapa selesai. Alhamdulillah SMP 2 memang hebat. Bapak gurunya, ibu gurunya memang hebat. Ya. Karena berbekal dari SMP 2 saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa seperti ini. Merangkak dari yang sedikit hanya berbekal ilmu yang pas-pasan ya. Tetapi akhirnya bisa jadi orang yang pantas disawang. Gitu aja lah ya. Jadi ceritanya yang hebat dari saya tidak seberapa kalau dibanding teman-teman saya yang duduk di sini. Mungkin ada teman yang lebih daripada saya. Tetapi yang jelas saya ingin bersyukur pada Bapak dan Ibu guru bahwa ilmu karakter yang diberikan kepada kami ini memang luar biasa. Matur nuwun, terima kasih. Tidak bisa membalas jasa yang begitu besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hening. Wah. Rekan-rekan semua, saudara-saudaraku yang saya cintai, sungguh sangat terharu sekali saya bisa bertemu dengan saudara-saudara semua dalam suasana yang sangat syahdu dan sangat sendu, tidak kuat saya merasa. Kelihatannya tidak nangis tapi di dalam hati nangis. Ini seperti yang diumumkan teman-teman, nanti semua dapat giliran 3 menit menceritakan perjalanan hidupnya kurun waktu 43 tahun kita berpisah. Dimulai dengan tadi Mas Sunardi Joko Santoso yang telah menceritakan, sekarang kami. Saudara-saudaraku semua, pada tahun 73 kita lulus dari SMP Negeri 2. Setelah itu, karena saya tidak ada biaya, saya meneruskan di sekolah teknik di Mataram, Lombok, kembali ke daerah pangkuan saya dari Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat, sampai kelas 2, pindah lagi ke Pati untuk STM Juwana bersama Kang Mas Bendol Sukaryanto. Setelah saya dari STM Juwana, kebetulan saya bisa meneruskan di pendidikan perwira pelayaran besar di Semarang, yaitu sebagai sailor. Setelah selesai, kami
layar 3 tahun. Selamat datang pada teman-teman yang baru datang. Mbak Nini, ya, enggak apa-apa ya, anu dulu ya. Udah ya, terus langsung. Udah sampai sekarang saya sudah mempunyai cucu 4. Dan kebetulan di sini saya mempunyai kakak ipar yang sangat cantik. Kakak ipar saya adalah Mbak Yu Endang Setiawati. Mbak Yu Endang bisa berdiri itu, oh penting sekali Mbak, teman-teman biar tahu. Enggak usah. Oh gitu. Nah Mbak Endang, nah nanti setelah ini seperti kesepakatan Kang Nardi minta setelah saya katanya Mbak Endang menceritakan. Enggak apa, cewek. Enggak. Oh ya, tunjuk ya. Nah, demikian teman-teman, maafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, semua itu hanya kekeliruan manusia. Dan untuk selanjutnya kami mohon, karena sudah 2 cowok yang menceritakan pengalamannya, kami mohon rekan kami Esti untuk menceritakan pengalaman 43 tahun berpisah dengan kita. Monggo Mbak Esti, langsung di sana. Oh gitu, ayo berdiri, enggak kelihatan cantiknya Mbak Esti. Mari, jenengan dulu diidolakan Rosbandi. Monggo. Ana. Oh ya. Ini terakhir sesuai permintaan panitia, Mbak Esti mewakili teman-teman semua karena berhubung waktunya pendek. Mohon silakan Mbak Esti. Santai aja Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin aku ya, ngomong apa aku ya Juan ya. Saya sesudah lulus SMP dulu nerusin ke tetangga sebelah SMA-nya. Terus berhubung bapak saya pindah tugas ke Semarang, saya ikut ke Semarang. Lalu kuliah di Semarang dan bertemu jodoh di sana, teman kuliah biasa Pak. Dan sekarang saya anak saya 3 dan saya merasa sukses sekali karena saya punya cucu sudah 2. Jadi sebagai Eyang Uti, cucu saya sudah 2, yang pertama 3 tahun, yang kedua 1,5 tahun. Insya Allah mohon doanya tahun ini mau mementaskan anak yang pertama, yang paling besar. Jadi ya sebetulnya saya punya cerita banyak, cerita-cerita lucu banyak, tapi nanti keburu pada lapar. Terus saya sampai sekarang masih lupa yang namanya Rosbandi dulu seperti apa ya. Pak Rosbandi yang mana sih? Oh yang itu. Ya nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Ya saya rasa 3 menit saya sudah berlalu, jadi alhamdulillah saya senang sekali sampai nggak tahan untuk mengeluarkan air mata ketemu dengan teman-teman SMP yang sudah 43 tahun dan ketemu dengan bapak-bapak guru
yang alhamdulillah masih pada sugeng, insya Allah masih diparingi waktu tahun depan atau 2 tahun lagi untuk ketemu lagi dengan teman-teman semua. Ada permintaan khusus dari ibu-ibu yang penasaran, yang namanya Bapak Wartono supaya memunculkan diri, benar nggak Pak Edi? Boleh? Hah? Belum datang? Demikian teman-teman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, agak sedikit tenang ini ya. Jadi pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Guru yang kita yang kami cintai, yang sudah lama. Wah udah, ini jasanya udah nggak terlupakan nih. Minta perhatian dulu teman-teman supaya tenang ya, jangan cerita dulu nih. Angel gitu. Teman-teman semua, coba sudah berapa tahun ini kita nggak ketemu nih? Ketemu kok ngobrol dewe-dewe. Jadi acara ini adalah acara yang sangat kita nanti-nantikan, yang sudah 43 tahun kita berpisah. Ada hal satu fenomena yang kita punya cerita. Jadi ada salah satu teman kita yang punya cerita yang sedemikian banyak ya, artinya cerita-cerita yang menarik yang untuk dikisahkan. Dia itu, ini ada mungkin teman-teman sudah kenal. Dan sebentar lagi akan kita tampilkan. Jadi ada acara ini, teman-teman yang ini bisa dibilang satu teman ini yang paling bandel Pak, zaman dulu Pak. Bandel sekali. Dan itu memang mungkin bapak-bapak guru ini tahu ya. Tahu semua? Yang dulu bisa berkisah 43 tahun yang lalu jatuh dari plafon Pak. Jadi diantaranya itu saya sendiri dan saya ngajak teman 2 yang ini nanti mau berkisah. Bapak guru mungkin ingat ya, yang namanya Wartono ya, sama yang satunya Warno Pak. Warno dan saya sendiri. Memang pada waktu itu ya dia yang paling tepat cerita karena ingatannya kebetulan masih bagus. Gimana teman-teman kalau kita tampilkan Wartono nih? Setuju ya? Mana Wartono? Coba kita bawa Wartono, bawa kita sini. Ayo, mari Wartono sini, ayo. Kita bawa Wartono. Itu dia Wartono. Jadi selama ini dia nyamar jadi sopir saya, inilah Wartono. Silakan kalau mau balas dendam ini orangnya nih, di sini nih semua nih. Dah, itu Wartono ini. Ini terlibat nih kasus nih. Ini Wartono. Ini Pak, teman Badung saya dulu nih, Wartono. Satu lagi mana nih? Warsono mana? Wartono. Ya Gunung Wungkal ini, orang Gunung Wungkal. Jadi selama ini nggak ketahuan karena dia menyamar sebagai supir saya dari Jakarta ke sini. Ini dia orangnya. Wes biar apa adanya. Ya, ini akan nanti dulu itu nanti dulu. Jadi gini ya. Jadi
Jadi memang kita sudah style dari Jakarta, seolah-olah itu tidak berangkat sama dia ini. Oh, ini orangnya nih, manusia nih. Jadi sementara ini kita bikin seolah-olah dia tidak sama kita, dia berangkat sendiri naik bis. Dan mungkin di WA ada kalau banyak yang mengikuti. Asli. Ya. Nah, sekarang ini Wartono ini banyak kisah-kisah tentang kenakalan waktu zaman dulu yang lucu-lucu ya. Tentunya mungkin Bapak Ibu guru sebelumnya mohon maaf karena ini hanya sekedar cerita zaman dulu yang mengingatkan kisah-kisah di tahun 43 tahun yang lalu. Ya. Kita persilakan ini Wartono untuk berikan sambutan kepada Wartono. Berdiri. Ya di sini aja. Selamat siang semuanya teman-teman, khususnya Nun Sewu, Bapak Ibu Guru, Pak Widodo, Guru Aljabar, guru yang paling saya sukai karena pelajaran Aljabar dulu pelajaran yang paling saya sukai. Yang terhormat Pak Wono, yang mengajar saya menggambar, tetapi yang lebih jago menggambar itu Joko Susilo yang digambar selalu ST. ST itu selalu digambar. Setiap ST ke papan tulis, Sunardi ini Pak, nggak nakal. Gambar ST dari belakang, begitu ketahuan saya bilangin ini, kalau kamu nggak jajanin saya, karena waktu itu saya nggak pernah punya uang jajan. Jadi ini termasuk donatur saya nih Pak, tapi saya peras. Ini orangnya. Nah kalau Edi ini sebenarnya Pak, dia yang ngajarin saya nakal. Saya itu sebenarnya orang yang baik Pak, alim Pak. Apalagi Pak Rusito mungkin bisa mengingat, saya dulu pemain voli Pak, sekaligus pemain basket Pak. Nah kalau Pak Harto yang di sebelahnya Pak Rusito, Nun Sewu Pak, saya dulu paling sering bolos pelajaran agama Pak. Nah, kenakalan Edi yang diajarkan ke saya itu karena dia tahu Pak kelemahan saya. Saya sekolah nggak pernah punya uang jajan. Waktu itu saya sudah lapar sekali. Saya bilang, tolong dong jajanin saya ke Mbok Bon yang di belakang ya, dulu ada. Edi bilang, boleh, kue tak jajake tapi enek sarate. Apa Ed? Kue wani rak ngadeg ning dhuwur kono nguyuh kon dhuwur. Nah ini kelakuannya nih Pak. Jadi yang dulu kencing dari atas itu saya Pak. Cuman terpaksa karena lapar. Ini kelakuannya Edi Pak. Setelah itu saya dengan berat hati dijemur Pak di lapangan selama seminggu Pak. Nah yang bikin konyol lagi, dia nyuruh saya kencing tapi teman-teman perempuan-perempuan terutama yang cantik-cantik, Esti, Lydia, Mbak Uli, termasuk salah satunya Mbak Uli itu dipanggil sama Edi disuruh ngeliatin saya lagi kencing. Nih kurang ajarnya Edi nih. Pak Widodo, Edi ini paling takut kalau pelajaran Aljabar Pak. Jadi pada waktu itu dia, Edi, sekali lagi Pak saya dibujuk. Diajak naik plafon Pak, karena dia takut ketemu Pak Widodo. Salah satunya juga, Daeng datang nggak? Nggak datang ya? Hanya karena takut disetrap, karena dia nggak pernah bisa Pak ngerjain Aljabar ini, ngakunya sih pinter, ngakunya. Sampai akhirnya plafonnya jebol,
Sekali lagi yang disetrap ya saya, Pak. Apalagi Ed yang masih kamu ingat? Ya itu pada saat naik plafon, kamu jatuh, jebol plafonnya, kamu pakai sepatu bapak kamu toh. Nah, teman-teman, saya masih ingat 43 tahun yang lalu. Mbak Endang, maaf ya Mbak Endang ya. Enggak, saya tetap supirnya Pak Edi kok. Ya selama ini sebenarnya 2 minggu terakhir ini saya merasa sangat exciting ketika Heri Imam Pinardi itu SMS saya memberitahu kalau akan ada acara hari ini yaitu reuni. Terus hampir 3 hari 3 malam saya berpikir dan saya membayangkan teman-teman saya seperti apa, Bapak Ibu guru yang dulu mendidik kami seperti apa. Dan saya minta maaf kalau saya tidak mengenal semuanya karena memang itu terjadi 43 tahun yang lalu dan baru ketemu sekarang. Tetapi ada beberapa orang yang begitu saya melihat wajahnya saya langsung kenal. Perlu saya sebutin satu persatu Pak Edi? Yang pertama tentunya Edianto. Ya, ini memang edisi khusus Pak, jadi lebih dari 3 menit ini. Edianto itu saya begitu melihat langsung kenal. Darsono karena saya tahu ini yang paling jelek dulu dari waktu kita sekolah. Adi Jatmiko itu memang saya satu rumah, tinggal di rumahnya Adi Jatmiko. Mas Adi, selamat siang. Terus kemudian Heri Imam Pinardi juga saya langsung kenal. Mas Giri yang sekarang duduk di sana juga saya ketemu langsung kenal. Tapi kalau yang wanita yang cantik-cantik saya pasti ingat. Esti saya langsung kenal. Mbak Nuri saya juga langsung kenal. Kemudian Lydia. Karena Lydia ini dulu yang paling berbeda penampilannya ini. Maaf Mbak Lydia. Sampai si Edi punya istilah toge pasar yang sampai sekarang masih dipertanyakan itu, toge pasar iki opo? Bahkan teman saya yang merasa tahu, belagak tahu, namanya Pak Heri Irianto, itu pun juga WA ke saya secara pribadi, toge pasar iki opo toton jarene? Saya rasa cukup. Kalau mau mengingat lagi masa lalu nanti kita bisa ngobrol langsung. Mbak Esti, Mbak Endang, saya minta maaf. Ya, saya minta maaf karena saya berlaku bohong, tapi niat saya enggak jelek, enggak ini. Mbak Anita, nuwun sewu Mbak Anita, kemarin juga Mbak Anita jadi korban. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Sementara berikutnya saya pengen mendengar ceritanya Mas Adi Jatmiko. Tolong Mas Adi diteruskan acaranya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu, Bapak-bapak guru SMP 2 yang telah membuat kami seperti sekarang ini. Banyak teman kita yang sukses, Ibu dan Bapak sekalian. Bapak Soeharto, Bapak Joko, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Mas Edi, semuanya sukses berkat bimbingan Ibu dan Bapak sekalian. Meskipun pada saat itu saya paling takut pelajaran aljabar, paling takut, paling seneng sama Pak Wono karena
hanya diutus gambar saja. Elek meskipun jelek ya beliau mengatakan bagus. Meskipun jelek beliau mengatakan bagus. Pak Harto, terima kasih Pak Harto atas kehadiran penjenengan semua. Rumah saya hanya dekat-dekat sini aja Pak, di Purwodadi. Ya, jadi karir saya di PNS Pak Harto sampai hari ini belum purna. Usia sudah 58, mungkin 2 tahun lagi kalau Tuhan mengizinkan baru purna bersama teman kami Soeharto. Kami mohon teman kami Pak Karyanto Bedol, Mas Karyanto Bedol mohon tampil di tempat. Ini teman kita yang paling lucu, Kepalanya kecil tapi panggilannya Bendol. Mana Bendol? Mana Bendol? Bendol. Panggil ya, tarik sini. Kepalanya kecil tapi panggilannya Bendol. Pakai lipstick dulu kali Pak Lip. Maca sih. Acara ini atas kerjasama seluruh teman yang hadir Pak. Jadi tidak ada yang merasa lebih dan tidak ada yang merasa kurang. Semuanya ditanggung bersama. Monggo Pak Bendol. Heri Irianto. Heri Arianto. Kamu sini. Mandu aja. Mandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karyanto tapi terkenalnya Bendol. Saya tuh paling takut pelajaran tuh ukur dan aljabar. Saya pernah dikatakan maju tidak bisa, utek gedok mbak nggo. Jadi saya paling takut dengan aljabar dan ukur. Ya. Mohon maaf Pak Widodo, saya pernah dikatakan gitu. Utek gedok mbak nggo. Jadi saya pernah membuat onar yang saya bikin tuh Ahmad Subata waktu itu kan kecil. Waktu olahraga, Heri yang nyikap, saya ngemlorot ke katoke. Dia sampai nangis. Mana Bapak Ahmad Subata? Yang dipelorot ke katoke mana? Nah itu, yang saya pelorot ke katoke itu Ahmad Subata itu sampai nangis dia. Nah, terus pengalaman lagi, waktu ujian dulu, ujian agama suruh sholat. Maju dua-dua, saya kan tidak begitu hafal sholat. Saya ngelirik teman saya, agar rukuk saya ikut rukuk, sujud saya sujud, tapi pas dia masih sujud saya sudah berdiri. Tiloknya Pak Harto, piye? Elok-elokan to iki piye? Ajar Pak, nuwun sewu aku. Pengalaman yang istilahnya lucu-lucu itu ya saya waktu pramuka saya sering ngomong-ngomong yang lucu-lucu itu. Grup apa kacil ya. Saya kira cukup sekian dari saya. Masih Dol. Masih pengalaman itu kan pelajaran. Ya. Pengalaman kamu ketika kamu kumpul sama cewek-cewek 73. Ya. Kamu dulu katanya nge-share. Loh, saya share itu banyak sekali yang saya share, tapi tidak ada yang senang dengan saya. Siapa? Surat Minah itu saya pernah kasih surat dia. Kamu nulisnya salah, surat Minah. Iya, nah saya kasih surat tidak dijawab. Nah yang kamu gila-gilai ST di mana? Gimana itu? Alah, nah itu tidak ukuran saya. Saya lihat jembatannya sudah marem itu. Oh, lah kamu ngapelin yang naik becak? Saya sama Harto sama Mas Joko ini pernah kepengen lihat rumahnya Esti itu becak. Saya yang ngondel sampai pertelon saya. Enggak, ondel enggak ikut, ondel enggak ikut. Saya, kamu kan dari ondel. Oh iya, oke. Ya terus Dol, oke. Terus kamu cuma lihat kretek di
depannya ST, Sudah jembatan marem. itu wajah wis marem ya. Karto sudah marem, Mas Joko sudah marem. Saya yang sekergosan soalnya saya ngontel. Tapi yang kasihan Joko. Kenapa? Sunardi Joko itu. Ya. Saking gandrungnya sama ST dia lukis wajahnya ST yang dilukis ini apa Yati Pesek. Kasihan gandrung nyun sewu ya Mbak ST ya. Karena dulu katanya idola SMP 2 yang yang paling aneh sekali ketika kamu mengerjai si Edi. Ya. Itu bagaimana kamu melihat cewek tomboy yang namanya Lydia? Wah, gimana itu? Coba. Pak Gondo itu sampai sempat tidak mau mengajar. Waktu itu kalau tidak salah kelas 1. Mbak Lydia itu dulu kan roknya pendek. Sepan pendek, Ya. ngapret. Dia duduk di depan. Pak Gondo waktu masuk memang dianu sama rekan-rekan supaya tidak mau ngajar. Mbak Lydia itu gini loh, kan kelihatan sedikit. Pak Gondo langsung turun lagi. Saya tidak mau ngajar kalau Mbak Lydia tidak di belakang. Saya tahu itu. Oh, masih ingat ya? Masih ingat itu. Gara-gara Mbak Lydia duduk di depan, Pak Gondo tidak mau ngajar. Iya, gara-gara lihat PH-PH itu. Oh, lah itu Mbak Lydia. Mbak Lydia mana ya Mbak Lydia? Waduh, Mbak Lydia cewek tomboy. Nah itu. Wah, sekarang sudah berjilbab. Dulu kan rambutnya kan ngebob. Oh, ngebob, bener dulu. Iya, ngebob. Luar biasa. Yang dulu yang di siri Edi nge-share dulu yang anaknya Brimob yang apa bule, siapa ya Dol? Jelly. Jelly ya namanya. Iya. Itu di mana ya? Datang enggak ya Jelly itu? Bule. Wah, Mana? itu sekarang Jeng sudah- Sally yang mana? Oh, assalamualaikum. Loh, dijawab Bu alaikum salam. Halo Mbak Sally, ini namanya Mas Bendol. Masih ingat Mbak Sally sama saya? Loh, itu Mbak Jelly itu sering tak pakai gel. Gel? Gel rambut itu biar kan pakai gel itu. Itu tetangga saya itu. Iya tetanggamu tapi kamu ngeliriknya. Iya. Siapa yang nggak tahu Edi dulu? Ya Ed ya, kamu yang ganteng. Loh, saya ini teman yang kasihan ya ini. Buta Siapa? ini. Siapa Buta ya ini ini? kasihan ini. Ini promotor kita ini. Buta ini kasihan. Siapa? Ini Bambang Mulyono dulu. Sekarang Bambang Buta. Ini namanya. Tapi masih ganteng. Kepengen keluar, kepengen kelihatan rambutnya di spidol. Itu loh yang besar. Betul itu. Loh, bareng dia ada hujan malah meletrek. Nah, teman kita yang cengengesan mana, Dol? Yang namanya siapa? Jainuddin? Ada namanya cengengesan Jainuddin. Itu. Weh, pengalaman Mana? kan? Tolong. Pengalaman waktu bahasa Inggris suruh ngapal kayak itu sama Wotpo. Saudara. Wotpo ini. Mr. Wotwo mana? Wotpo. Mr. Wotwo, coba. Wotpo Kenapa bisa dijuluki Mr. Wotwo? Mas Kusnan, coba cerita ini, monggo. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan. Saya mendapat sebutan Wotwo waktu di SMP 2 itu. Waktu pelajaran Pak Gondo, saya disuruh menghafalkan maju ke depan berdua sama ini saudara Karyanto Bendol. Kalau nggak salah itu dulu itu pertanyaannya bagaimana ya? How many pencils do you have itu loh? Saya langsung menjawab what for gitu. Teman-teman terus pada ketawa. Itu diingat-ingat sampai sekarang. Sampai di daerah saya kalau manggil saya bukan Pak Kusnan, Pak Guru Wot. Bener sampai sekarang tuh memanggil saya itu Pak Wot di daerah Wedari itu. Bener. Maka dari itu saya punya kenangan tersendiri waktu di SMP 2 itu. Ya cuma segitu aja ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wotwo atas kesan dan pengalamannya mendapat gelar Kusnan Wotwo. Kiranya kurang bijaksana bila terlalu lama, terlalu panjang kita menguraikan
pengalaman kita karena waktu betul. Waktu semakin lama semakin menyita. Mari kita tamah-tamah. Kita isi acara ini dengan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara santai dengan diiringi musik yang sudah